Yo, what's up homies? Kali ini gue bakal memberikan kalian 5 kartun yang memiliki fandom terburuk dan tertoksik di dunia. Gue kan udah biasa bilang kalau kartun itu buat anak-anak. Well, kayaknya itu nggak sepenuhnya bener, karena pasti ada beberapa yang remaja, yang dewasa, dan yang goblok. Maksud gua orang-orang yang terlalu mendewa-dewakan atau memuja-muja kartun yang mereka suka. Dan saat ngebela, itu kayak udah ngebela agama cuy. Pokoknya mereka itu orang-orang yang ngeselin dah. Perlu kalian ingat, gua nggak mempermasalahkan kartunnya ya. Dan mungkin beberapa atau bahkan semua yang ada di list ini kartun-kartun bagus semua. Tapi sayangnya namanya itu jadi buruk akibat fandomnya sendiri. Seperti biasa, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi guys, langsung saja kita mulai cuy. Kelima, Teen Titans. Fortnite buzz all in your face. Seperti biasa, kita mulai dari yang nggak begitu parah dulu guys. Teen Titans adalah salah satu kartun 2000-an yang dulu sangat difavoritin banget oleh orang-orang. Bahkan banyak orang yang mengatakan kalau ini kartun menjadi salah satu kartun terbaik dari Cartoon Network. Namun guys, ini kartun pada akhirnya di-cancel di season 5 pada tahun 2006. Lalu beberapa tahun setelah itu, Cartoon Network merilis kartun reboot dari Teen Titans berjudul Teen Titans Go, seri yang ditunjukkan untuk anak-anak. Dan seperti yang kalian semua tahu, nih kartun dihujat habis-habisan karena kualitasnya kebanting banget sama versi originalnya. Ya, gue juga salah satu orang yang benar-benar benci sama kartun ini. Tapi lama-kelamaan gue pikir kalau fans dari Teen Titans terlalu berlebihan toksiknya guys. Padahal versi rebootnya sendiri memang targetnya untuk anak-anak ya, bukan orang-orang yang udah nggak ada kerjaan game. Kalau kalian coba nonton full episodenya dari beberapa episodenya itu, sebenarnya ya bagus-bagus saja guys. Memang nggak sebagus originalnya, tapi hate yang didapatkan nggak setimpal juga cuy. Ingat ya, ini di luar masalah tentang jam tayangnya itu. Keempat, Rick and Morty. Where they created a new sauce for the McNuggets called Szechuan sauce, and it's delicious. Where's my Szechuan sauce? I'm Tickle Rick! What beloved Dum Dum! I'm Tickle. Rick and Morty adalah salah satu kartun yang dulu demen banget gue nonton. Makanya waktu awal-awal gue nge-YouTube nih, gue itu berniat buat pembahasan khusus nih kartun. Tapi pada akhirnya gue ngedrop di season 4 karena dulu season 5-nya belum rilis guys. Tapi sekarang mungkin udah 7 season kali ya. Gue juga males ngelanjutinnya karena sulit untuk diakses. Kalau dipikir-pikir, gue itu orangnya sabar banget dulu ya, nyari website atau aplikasi demi membahas kartun. Dulu gue rela banget gitu nunggu buffering yang nyampe 2 menit anjir. Bayangin lu nonton episode OKKO Let's Be Heroes yang durasinya itu 10 menit doang, jadi hampir 20 menit akibat bufferingnya. Mana gua nonton 50 episode penuh lagi dari kartun itu. Kurang sabar apa lagi nih gua cuy. Pantaskah gua disakit anjir ya? So asik banget. Well, kembali ke pembahasannya. Dulu ada salah satu episode Rick and Morty, seingat gua di antara season 2 atau season 3. Pokoknya episodenya itu nggak begitu bagus bagi para fans, dan beberapa fans menyalahkan salah satu penulis wanita. Dan lu tahu nggak? Ada salah satu dari fans tersebut melakukan hujatan kepada si penulis wanita itu dan sampai melakukan doxing cuy. Gila banget kan? Selanjutnya gue mau bahas yang sempat viral banget dulu guys. Waktu season 3 Rick and Morty, ada satu episode tentang Rick yang bertemu dengan manusia berkepala lalat, dan mereka berdua singgah mesan di McDonald. Dan Rick mulai komplain mengenai saus special edition McDonald yang collab sama animasi Mulan. Nama sausnya itu ialah Szechuan sauce. Dan saus itu enak banget cuy. Makanya si Rick ini komplain kenapa bisa saus seenak itu bisa dihilangkan. Nah, setelah episode tersebut rilis, para fans kartun ini autismenya mulai kambuh guys. Dan mereka ini membuat keributan di McDonald hanya untuk menuntut saus Szechuan ini dikembalikan. Bayangin cuy, lu buat kericuhan yang mungkin membuat para pelanggan biasa lainnya itu ketakutan hanya karena FOMO doang. Kan bang. Tapi di samping itu guys, ada juga kok sisi baik dari fans kartun ini. Dan banyak banget gitu tersebar di internet meme-meme buatan fanbase ini. Ketiga, Steven Universe. Oh my gosh, you're so Nah,
yang ketiga ini ngeselinnya asli banget cuy. Dia ini mungkin paling ngeselin diantara yang lainnya. Bayangin fanbase Nick Cartoon berpikir kalau mereka dibenci sama dunia karena mereka terkenal dengan pro LGBT-nya. Jadi orang-orang pada takut dan mulai memberikan hujatan kepada mereka. Ini tentu ngeselin banget karena mengatakan hal tersebut setelah banyaknya kasus mengerikan yang dilakukan oleh fanbase ini. Pada tahun 2015 ada seorang fan artist yang menggambar fan art Stephen di mana memperlihatkan Stephen dengan kedua orang tuanya. Kalian semua yang nonton ini pasti nggak melihat ada hal yang aneh kan? Dan justru bagus banget gitu. Tapi entitas yang tidak diketahui namanya ini justru merasa kalau si fan artist yang menggambar ini adalah seorang fatphobic atau orang yang benci sama orang gemuk karena tangan Ross di sini terlihat kurus ya. Akibatnya fans yang bodoh ini melakukan hujatan dan sampai didoxing cuy si fan artistnya. Sampai-sampai si fan artist ini sempat berniat buat bunuh diri guys. Setelah si fan artistnya nulis di Tumblr-nya tentang niatnya buat bunuh diri, para fans yang ngebully itu malah seneng akan tindakan mereka. Sumpah gue yang ngebaca berita ini geram sendiri cuy sama kelakuan fandom bangsa. Ini baru contoh pertama nih guys. Masih ada contoh yang lainnya dan lebih ngeselin. Bahkan setelah gue baca seluruh beritanya, gue udah bukan geram lagi. Keram cuy gue. Nggak lucu bang. Selain itu, oknum di fanbase Tai ini juga bisa-bisanya membuli cosplayer hanya karena rasnya nggak sesuai. Padahal kan Amethyst itu bukannya manusia guys, melainkan alien. Mana mungkin kan alien asli nge-cosplay? Mereka juga pernah membuli seorang anak yang kena cancer hanya karena anak tersebut meminta untuk menonton episode terbaru Steven Universe lebih awal di website yayasan Make-A-Wish. Intinya itu adalah website untuk membantu mewujudkan keinginan anak-anak yang mengidap penyakit kritis. Bayangin betapa bodohnya lu kesel sama anak kecil yang mengidap penyakit yang sangat mematikan dan lu membuli anak tersebut. Otak di mana anjing? Keempat, fanbase yang kelainan ini juga sempat mereview asal-asalan sebuah hotel di Florida hanya karena nama hotel tersebut sama dengan salah satu hotel di Steven Universe. Akibatnya, writer dari kartun ini sampai marah-marah di Twitter dan meminta entitas tidak normal tersebut untuk berhenti mereview dengan asal-asalan. Ya, untuk contoh keempat ini kayaknya udah terjadi di netizen Indonesia juga ya, jadi nggak ngeselin banget gitu. Yang ketiganya doang tadi tuh yang ngebully anak kena kanker. Anjir, itu parah banget cok. Ya pokoknya fanbase ini menjadi saingan Brony guys, yaitu fanbase My Little Pony. Dan gue serius, mereka itu benar-benar sempat mengajak perang dengan Brony. Mungkin konsepnya mereka saling ngata-ngatain, saling report fan art, saling doxing, dan hal-hal yang gak guna lainnya. Baik teman-teman, untuk yang kedua dan ke satu ini gue pikir bakal sangat sensitif pembahasannya. Jadi gue mohon sekali lagi buat kalian yang masih di bawah 17 tahun buat tutup videonya guys. Kalau kalian masih keras kepala, maka konsekuensi dari apa yang kalian saksikan bukan tanggung jawab gue ya. Soalnya ini bakal sangat mengerikan guys. Kedua, The Loud House. Kalian pasti pernah kan nonton kartun ini dan gimana pendapat kalian? Kartunnya sangat friendly kan? Dan gak ada gitu kepikiran kalau fandomnya bisa sangat brutal dan sangat menjijikan. Tentu gak semua fansnya kayak gitu dan di beberapa platform fandom kartun ini bisa dibilang dicap baik, yaitu di Twitter dan DeviantArt. Ya, kalian gak salah dengar. Biasanya kan Twitter itu dikenal sebagai sisi gelap dari sebuah fandom karena mereka itu sangat sensitif guys. Tapi khusus fandom yang satu ini justru di Twitter yang kebanyakan yang baik-baik. Sangat banyak fan art yang tersebar di internet dan banyak banget gitu fan art mengerikan dari kartun ini, seperti gambar Lincoln dan para saudarinya yang melakukan sesuatu yang What did I just see? What did I just see? Bukan cuma tentang hal mesum, banyak banget gitu fan art yang gak kalah aneh tentang kartun ini. Seperti Lincoln yang menganiaya adiknya, gue juga gak tahu kenapa. Lori yang kecelakaan sampai mukanya hancur, kaki Lin Junior patah saat bermain bola, Luna yang mabuk-mabukan dan muntah padahal dia masih berumur 14 tahun, dan temen Lincoln yang ditembak pakai senjata sniper. Emang ini fandom rada-rada nih, kok bisa gitu sampai gitu ceritanya ya. Bukan cuma fanartnya guys, fanfictionnya pun gak kalah mengagetkan gitu. Beberapa contohnya seperti The Loud House Revamped. Ini bercerita tentang seorang yang bernama JD yang berusia 15 tahun yang pindah rumah. Terus di sana dia bertemu dengan teman barunya yaitu Lincoln.
Mereka berdua kenalan dan Lincoln juga memperkenalkan saudarinya. Di chapter-chapter selanjutnya ceritanya bakal lebih meluas, kayak si JD bertemu dengan karakter dari kartun lain seperti Ed, Edd and Eddy, Dexter, Spider-Man, dan karakter di Total Drama. Gue nggak tahu siapa namanya. Ceritanya itu nggak ada yang aneh dan biasa aja gitu bagi anak-anak ya yang berimajinasi tinggi. Tapi mengetahui fakta kalau yang buat fanfiction ini adalah seseorang yang berusia 36 tahun, kayak agak gimana gitu guys. Bayangin juga lu nge-roleplay sebagai bocah 15 tahun dan main-main dengan kumpulan anak di bawah umur. Di chapter pertama bahkan ada kalimat yang bermaksud untuk menggoda si Lori, yaitu kakak perempuan Lincoln. Waduh bang, kok lu gitu sih? Ya gua nggak ada maksud untuk mengejek ya, tapi seseorang yang berumur 36 tahun ngebuat fanfiction yang dinobatkan sebagai fanfiction terpanjang sepanjang masa dengan jumlah kata 16.777.000, itu gila banget cuy. Maksud gua lu seenggak ada kerjaan gitu ya sampai bikin cerita sepanjang itu. Fanfiction yang kedua berjudul Requiem for a Loud. Ini fanfiction membahas tentang Lincoln yang kena penyakit neurofibromatosis, kondisi di mana tumbuhnya tumor mematikan di otak. Agak lucu aja gitu ya, dari sekian banyak penyakit dia malah milih penyakit ini. Singkatnya, Lincoln mendapatkan tumor ini karena bawaan dari keluarga, dan satu keluarga sangat sedih akan itu. Gak ada kejadian spesial karena Lincoln pada akhirnya mati di chapter terakhir yang berjudul Consummatum Est. Itu bahasa Latin dari kata selesai. Anjay, buset, sampai pakai bahasa Latin cuy. Gak seserius itu bro, aduh. Fanfiction ketiga berjudul Ship Shape. Ship Shape Shop. Fanfiction ini basically membahas Lincoln yang memiliki ketertarikan kepada saudari-saudarinya. Ya, gue udah gak kaget guys, soalnya sebelumnya gue udah bahas kan yang fan artnya. Tapi kenapa ya ship di kartun anak-anak itu pada aneh-aneh banget? Mungkin lain waktu gue bakal bahas ship aneh di kartun, soalnya itu banyak banget guys sebenarnya. Bukan cuma di kartun The Lost House. I have to stop. Stop running. Stop writing. I won't write another word. Pertama, My Little Pony. I used to wonder what friendship could be. Nah ini nih guys, saingan dari fandom Steven Universe. Kalau di internet, fanbase ini digambarkan sebagai kumpulan orang-orang obesitas dengan rambut panjang dan keringetan. Bau. Fanbase-nya sebenarnya gede dan bisa dibilang sangat terkenal di kalangan anak-anak juga. Jadi selain orang-orang dewasa nih, fanbase-nya sebenarnya gede dan bisa dibilang sangat terkenal di kalangan anak-anak. Tapi selain anak-anak, ternyata banyak juga fans yang udah dewasa guys. Kalau yang khusus laki-laki itu disebut brownie, julukan yang berasal dari 4chan. Setelah rilisnya My Little Pony Friendship is Magic, fandomnya langsung tumbuh dengan pesat akibat viral pada waktu itu. Bahkan diadakan acara bernama BrownieCon tahun 2013 yang dihadiri sampai 8.000 orang cuy. Pada tahun 2019 bahkan sampai 10.000 orang yang hadir. Nah dengan didominasinya fandom oleh orang-orang dewasa, kalian jangan pikir kalau fandomnya bakal aman dan sangat positif ya guys. Dari awal aja udah aneh kan, kok bisa gitu orang dewasa suka sama kartun anak-anak yang padahal judulnya itu udah kekanak-kanakan banget. Friendship is Magic. Itu udah cewek banget lagi. Biasanya orang-orang bakal mentoleransi jika ada yang memiliki ketertarikan aneh gitu. Tapi khusus brownie ini kayaknya nggak bisa deh, karena banyaknya kasus bejat yang dilakukan oleh mereka. Kalau kalian nyelam gitu di berbagai tempat yang banyak di fandom, kalian bakal menemukan gambar-gambar poni yang melakukan pose yang aneh gitu. Intinya itu kayak bokeh. Bahkan ada istilah khusus untuk itu. Ketika brownie lagi melakukan senam 5 jari, ya kalian ngerti kan, sambil melihat gambar kuda poni yang di kartun itu memiliki istilah cloping. Bayangin guys, sampai ada istilahnya loh. Dari sini gue simpulin guys, kalau orang-orang yang dewasa ini bisa aja memiliki ketertarikan dengan kuda. Apalagi di My Little Pony, para kudanya itu digambarkan sangat imut. Aduh, auto jadi sasaran empuk. Gua harap itu tuduhan yang gak bener ya. Selain terkenal dengan sifat sebenarnya sempat terjadi tindakan pedofilia yang dilakukan oleh fans dari kartun ini, dan itu lebih dari satu kali. Tapi di sini gue bakal bahas yang menggemparkan fandom ini dulu ya. Jadi guys, dulu ada seorang content creator bernama Toon Critic Y2K atau bisa dipanggil Zack, dimana dia suka banget ngomongin berbagai hal dengan teman brownie-nya mengenai kartun My Little Pony tentunya. Tapi karirnya dalam membuat konten di YouTube itu nggak sebagus saingannya. Meski begitu, dia tetap memiliki hubungan dengan konten kreator brownie lainnya. Dia cukup aktif nih
nih dalam circle brownie-nya ini. Dan dengan begitu dia mendapatkan sedikit ketenaran dan ikut dalam salah satu project dari komunitas brownie terkenal, yaitu Team Fortress 2 Analysis RRC. Project itu cukup banyak ditonton, bahkan sampai 500.000 penonton. Akibatnya si Zack makin terkenal, guys. Nah, disinilah awal masalahnya terjadi. Karena ketenaran yang dia dapat, dia berani-beraninya nyentuh-nyentuh banyak cewek di bagian yang gak seharusnya di saat konvensi brownie. Dan tentu dia lolos dengan mudah. Gua gak tahu kenapa dia bisa lolos sih. Biarpun orang terkenal ya di Indonesia itu, biarpun orang terkenal kalau udah pegang-pegang gitu bakal kena masalah tuh, guys. Di tahun 2018 dia juga sempat ngechat dengan cewek yang berumur 14 tahun. Oh my god. Jadi awal berdekatan, si Zack ini lagi main roleplay sama si cewek 14 tahun itu. Tapi lama-kelamaan dia mulai mencoba membawa si cewek ke hubungan yang serius. Meski dia tahu kalau cewek itu masih 14 tahun, anjing banget dah. 10 tahun lebih muda daripada dia. Setelah semakin dekat nih dengan si cewek yang gak tahu apa-apa itu atau polos, si Zack berkali-kali melakukan hal-hal aneh. Di sini gue bakal kasih tahu apa aja yang dia lakukan. Pertama, dia meminta si cewek buat bertemu dengannya di dunia nyata. Dan bahkan sempet-sempetnya kepikiran buat ngajak dia ke hotel. Tai bet dah. Kedua, dia pernah meminta si cewek buat ngirimin dia foto si cewek itu sambil pakai baju yang terbuka. Ketiga, dia pernah ngirimin foto dirinya yang hampir telanjang bulat kepada si cewek yang 14 tahun itu. Keempat, dia pernah mengirimi video bok. Bayangin anak sekecil itu diperlihatkan hal-hal yang gua sendiri bakal shock berat gitu pas ngelihatnya. Setelah melakukan child grooming selama 1 tahun, si Zack akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan anehnya dengan si cewek 14 tahun itu setelah teman-teman Zack mengatakan tindakan Zack sangat salah. Saat teleponan dengan teman-temannya, dia mengaku menyesal atas semua tindakan menjijikan yang pernah dia lakukan. Ya paling dia nggak nyesel ngelakuin itu. Kalau nggak ketahuan ya, pasti dia lanjutin tuh tindakan bejatnya. Oke guys, mungkin sekian dulu video pembahasan dari fenomena aneh ini. Aneh karena kartun anak-anak yang sangat friendly bisa memiliki fandom yang sangat mengerikan. Dan di sisi lain, seri yang lebih dark dan serius seperti Breaking Bad justru punya fanbase yang adem gitu. Dan orang-orang normal isinya. Jangan lupa like jika kalian suka. Subscribe jika kalian... kalian harus subscribe sekarang guys. Bayangin penderitaan gua saat membaca semua informasi menjijikan dari fandom di list tadi. Jadi, kalian harus subscribe buat membayar penderitaan gua. Kalian di kolom komentar jika kalian merasa ada hal yang keliru video kali ini. And have a nice day. Meski kalian baru saja menyaksikan pembahasan yang sangat mengerikan.